Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Selamat siang, saya Pak Yusuf dari SD Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo. Hari ini saya akan menjelaskan tentang board game yang sudah saya buat. Ini berkaitan dengan materi PKB SD swasta se-Sidoarjo. Jadi ini adalah board game yang sudah saya buat, namanya adalah Amazing Hero. Nah, board game ini bisa digunakan untuk pembelajaran, ya. Semua mata pelajaran bisa digunakan untuk menggunakan board game ini. Kenapa? Karena kita tinggal menyesuaikan materinya saja. Jadi saya akan menjelaskan apa itu board game Amazing Hero dan juga bagaimana cara memainkannya, seperti itu. Nah, untuk desain awalnya, ini baru desain awal, jadi nanti bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Nah, ini adalah board game kita, namanya Amazing Hero. Nah, karena nanti board game ini akan bermain secara tim, ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kita bisa menggunakan pembelajaran tim teaching seperti itu, atau kita bisa belajar kerjasama bersama board game ini. Nah, berapa board game ini sudah ada deskripsinya di dalamnya. Jadi Bapak Ibu nanti yang kebingungan bisa untuk membacanya lebih dalam seperti itu. Untuk deskripsi singkatnya Bapak Ibu, board game Amazing Hero ini adalah permainan pembelajaran yang digunakan untuk misalkan mata pelajaran IPA, matematika seperti itu, nanti bisa digunakan setelah kita menerangkan pembelajaran untuk penilaian anak-anak supaya mereka paham bagaimana supaya seru. Kita bisa menggunakan board game ini seperti itu, atau dari awal kita untuk menyampaikan materi juga bisa, ya, bisa menggunakan board game ini. Nah, di dalam board game ini rulesnya adalah setiap tim nanti akan, misalkan 4 tim nanti bisa bekerja sama. 4 tim itu saling berkompetisi. Setiap tim itu di dalam tim bisa bekerja sama. Nah, nanti setiap tim ini akan memilih satu buku ajaib, ya, satu buku ajaib yang seperti ada di sini. Selanjutnya, Pak. Nah, ini nanti kita bisa menggunakan 2 media, ya, jadi lebih seru. Media yang pertama itu media real seperti ini, yang kedua bisa menggunakan media yang ada di sekolah Bapak Ibu seperti itu, menggunakan LCD dan komputer supaya misalkan kita tim 1 nih, tim 1 memilih buku yang ini. Nah, tim 1, nah di situ ada masalah-masalah yang akan mencoba mereka selesaikan di dalam situ. Kembali lagi, Pak, nanti setiap tim itu masalahnya berbeda-beda. Misalkan yang di sini buku 1, ya. Nah, jadi masalah yang akan dihadapi anak-anak itu berbeda-beda. Nah, di sini ada rulesnya. Nah, di sini nanti supaya lebih real, anak-anak tetap dikasih masalah-masalah yang sudah mereka pilih, ya. Kemudian kita kasih sesuai masalahnya seperti itu, supaya mereka punya sensasi untuk memainkannya ini. Nah, itu untuk pertama. Yang kedua, mereka harus setiap buku itu ada 4 tantangan seperti tadi. Misalkan mereka sudah memilih tantangan yang pertama, buku yang pertama seperti ini, ya. Mereka harus ada 4 tantangan yang mereka selesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi menyelesaikannya itu menggunakan spin, ya. Mereka harus spin dan memilih kartu-kartu yang sesuai untuk mereka seperti itu. Nah, kartu ini yang akan digunakan untuk bermainnya. Bagaimana? Kalau mereka mendapatkan kartu hero, misalkan seperti ini, kartu hero itu bermacam-macam, nanti bisa menyelesaikan satu masalah di sana. Jadi kalau mereka mendapatkan 4 kartu hero, jadi masalahnya selesai mereka semuanya. Jadi mereka yang menjadi pemenangnya. Tetapi kalau seperti itu kan nggak ada serunya. Gimana cara pembelajaran kita menyampaikannya? Nah, setelah kita sudah dapat hero, misalkan kalau kita spin, Bapak. Nah, kalau mereka dapatnya yang misi atau yang lain, misalkan kita ke kartu yang,
yang misi ya Bapak Ibu. Nah, kartu misi ini yang bisa digunakan untuk setiap mata pelajaran Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ingin pembelajaran yang seperti apa? Misalkan pembelajaran matematika, kita tinggal menulis soal-soal tentang matematika. Nah, kalau misalkan dapat tentang ini materi IPAS ya seperti ini. Jadi apa yang akan terjadi jika sumber daya alam minyak bumi digunakan terus-menerus? Jika mereka bisa menjawab, menjelaskannya, jadi mereka kartu ini dapat menyelesaikan satu masalah. Nah, misalkan seperti ini, jadi 2 masalah yang sudah terselesaikan seperti itu. Nah, nanti setiap tim itu bergiliran untuk bermainnya. Jadi tim 1 spin, tim 2 spin juga, begitu muter seterusnya seperti itu. Kalau mereka dapat kartu penalti ya Bapak Ibu. Jadi kartu penalti itu bermacam-macam masalahnya yang ada di sini. Nah, ini kalau dapat kartu penalti berarti nambah lagi satu masalah untuk mereka. Jadi masalahnya nambah, bukan hanya 4 yang harus diselesaikan, tapi ada 1 penalti ini. Nah, jadi ini nambah 5. Nah, itu semakin seru, permainannya bisa berkembang. Jadi nanti kalau misinya mereka menyelesaikan kartu misi semakin banyak, jadi mereka materi yang mereka pahami itu akan semakin akan semakin meningkat seperti itu, sesuai dengan soal-soal yang sudah kita siapkan tentang materi, misalkan perkalian, penjumlahan dan lain sebagainya. Kemudian ada kartu terakhir nih, namanya kartu magic. Di kartu magic ini bisa untuk tantangan atau membantu tim lain. Jadi ada kartu magic itu berisi 2, ada kartu hero, memberikan kartu hero yang dimiliki, atau kartu penalti. Jadi mereka bisa memberikan kartu hero yang sudah didapat itu untuk kelompok lain, atau penalti yang mereka dapat ini untuk kelompok lain seperti itu. Jadi kelompok lain itu saling memberikan bisa memberikan hero-nya atau bisa memberikan penaltinya. Jadi mereka mereka selalu menambahkan keseruan di dalam game ini. Nah, bagi tim-tim yang sudah menyelesaikannya terlebih dahulu ya, semua masalah yang ada di buku yang sudah mereka dapatkan tadi, misalkan mereka sudah dapat ya menyelesaikan 4 misi. Nah, mereka dapat untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di sini. Nah, seperti itu. Jadi mereka sudah menyelesaikan 1 buku. Nah, jika buku 1 sudah selesai, mereka bisa memilih lagi nih buku yang lain. Jadi kita bisa menyesuaikan waktunya. Misalkan kita mau 10 menit maksimal permainan ini, berapa masalah yang bisa mereka selesaikan, itulah tim yang akan memenangkannya. Seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita untuk mengelola game ini, jadi akan semakin seru dan berkembang. Seperti itu. Terima kasih. Itu penjelasan sederhana dari saya. Mohon maaf kalau terlalu lama. Terima kasih. Itu dari saya. Bye bye.